Halo guys, jumpa lagi bersama gue nih tentunya masih di channel Dimas Andiono. Oke, di video kali ini seperti biasa ya gue mau share pengalaman gue saat gue magang bakti BCA ya. Jadi buat teman-teman semuanya kemarin sempat ada request untuk pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sempat teman-teman lontarkan ya di kolom komentar, cuman gue belum sempat jawab satu persatu. Nah, di video khusus kali ini ya gue pengen coba jawab ya untuk komentar-komentar teman-teman semuanya mengenai pertanyaan apa aja yang sering muncul atau sering teman-teman semuanya tanyakan seputar magang bakti BCA kali ini ya di 2023 ini. Oke, seperti biasa sebelumnya kita intro dulu 1, 2, 3 and let's go. Oke, sebelumnya apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Jadi buat teman semuanya yang sedang berjuang nih mencari pekerjaan ya, terutama di dunia perbankan. Oke, gue sedikit sharing buat teman-teman semuanya yang lagi proses rekrutmen ya, dalam baik itu psikotes, interview dan sebagainya sampai benar-benar lolos ya. Oke, kemarin sempat banyak yang pada nanya di kolom komentar, cuman gue nggak bisa jawab satu persatu. Nah, di video kali ini gue pengen coba rangkum ya di satu video ini khusus untuk teman-teman semuanya yang kemarin sempat nanya di kolom komentar dan belum sempat gue jawab. Nah, di sini gue jawab ya. Jadi buat teman semuanya simak terus videonya ya. Oke? Ya. Oke, langsung aja kita buka kolom komentar yang kemarin sempat teman-teman semuanya tanyakan ya. Oke, yang belum dijawab, yang mungkin teman-teman semuanya juga merasakan hal yang sama ya. Jadi oke, langsung aja kita mau coba masuk ke kolom komentar, kita buka. Yuk, satu ya. Gue nggak sebutin akunnya, langsung aja seputar pertanyaan magang bakti BCA ya. Oke, jadi Kak mau nanya, kalau sedang kuliah kelas karyawan, apakah jurusannya harus berhubungan dengan finance? Misalnya akuntansi, administrasi, dan lain-lain. Apakah jurusannya tidak berhubungan dengan finance bisa apply nggak? Mau dijawab, terima kasih sebelumnya Kak. Oke, jadi di magang bakti BCA, gue sebelumnya mau coba opening dulu buat teman-teman semuanya yang kemarin sudah sempat daftar magang bakti BCA dan belum dipanggil-panggil, mohon bersabar ya, karena penampungan untuk magang bakti BCA itu sesuai dengan kebutuhan per wilayah ya. Jadi ketika mungkin teman-teman semuanya tinggal di daerah Jabodetabek, ada banyak sekali rekrutmen di bulan-bulan ini atau bulan-bulan kemarin ya, biasanya itu kebutuhan-kebutuhan memang lagi diperlukan di daerah tersebut. Dan nggak menutup kemungkinan juga di luar daerah seperti teman-teman yang tinggal di Sumatera, Kalimantan, kemudian di luar pulau atau luar daerah intinya lah ya. Terus nunggu-nunggu nih belum dapat juga ya, mohon bersabar aja ya, karena berdasarkan pengalaman atau teman-teman semua yang kemarin gue sempat share, itu sesuai dengan kebutuhan dari cabang itu sendiri, sesuai dengan kebutuhan di cabang daerah masing-masing ya. Karena apa? Ya ketika teman-teman semuanya mungkin di daerah tersebut lagi nggak ada lowongan kerja atau mungkin magang bakti BC-nya belum habis kontrak dan lain sebagainya, jadi kan belum ada kebutuhan ya, otomatis kan memang rekrutmen belum terlalu bisa masuk banyak gitu ya. Beda halnya dengan yang di daerah Jabodetabek teman-teman. Jadi untuk di daerah Jabodetabek memang antusiasme ataupun minatnya banyak dan peluang untuk masuknya pun banyak ya. Jadi kalau memang teman-teman semuanya di luar daerah ya, saran gue ngerantau guys ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, untuk mengembangkan karir teman-teman atau pengalaman experience teman-teman semuanya ya, usahakan ngerantau ya, biar teman-teman semuanya bisa merasakan mandiri ya. Intinya buat teman-teman lagi mengembangkan karir ya, coba ngerantau gitu ya kayak gue. Oke, langsung aja kita masuk ke tadi ya jawabannya. Yang tadi, jadi ketika teman-teman semuanya sedang kuliah ya, terutama untuk kelas karyawan, biasanya kan kelas karyawan itu di Sabtu ya, di hari Sabtu dari full pagi sampai sore ya. Gue juga pernah ngerasain dulu pas gue zaman gue kuliah. Jadi memang ketika teman-teman semuanya masuk ke magang bakti BCA atau program magang bakti BCA ini, kurang lebih untuk estimasinya itu kan dia kontrak 3 tahun ya teman-teman. Jadi 3 tahun, setiap 1 tahun sekali diperbarui. Jadi 1 tahun pertama teman-teman tanda tangan kontrak, kemudian 1 tahun kedua teman-teman semua juga tanda tangan kontrak juga ya. Jadi tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga itu maksimal ya. Dan teman-teman semuanya, apakah bisa direkomendasikan jadi karyawan tetap atau enggak? Jawabannya adalah bisa ya. Asal ada beberapa syarat yang teman-teman semuanya harus dipenuhi. Salah satunya ya teman-teman harus kuliah sarjana S1 ya, atau minimal kemarin dapat kabar untuk yang di angkatan gue itu minimal sudah semester 7 pada saat teman-teman semuanya mau diangkat jadi karyawan tetap ya. Jadi ketika sudah mau lulus atau udah semester 7 mendekati semester 8 atau mendekati skripsi ya,
teman-teman semua bisa ngajuin untuk jadi karyawan tetap, dan itu harus ada rekomendasi dari kepala cabang masing-masing, dan tidak ada track record masalah ataupun penilaian karyawan itu jelek ya. Jadi teman semuanya ketika kinerjanya bagus, performanya bagus, ajuin aja jadi karyawan tetap. Itu untuk yang ketika sudah menjalani masa kerja kurang lebih 3 tahun ya. Oke, menjawab yang ini ya, untuk kelas karyawan apakah jurusannya harus berhubungan dengan finance? Enggak juga. Jujur, gue kemarin gue tuh SMA otomotif loh guys. Jadi gue SMA otomotif masuk ke perbankan, nggak nyambung kan, tapi ya memang sesuai dengan skill teman-teman semuanya. Ketika pas interview, psikotes dan sebagainya itu sesuai dengan kriteria ataupun memenuhi syarat, ya kita bisa belajar lagi guys. Belajar hal baru kan penting ya, atau manfaatnya juga banyak. Jadi teman-teman semuanya asal bisa belajar apapun, nggak sesuai dengan jurusan pun bisa ya. Contohnya kayak gue nih, gue dulu anak otomotif STM guys. Itu ya. Kemudian jurusannya tidak berhubungan dengan finance, bisa apply juga bisa. Oke, tadi ya udah dijawab nih. Lanjut, Kak, aku mau nanya, aku baru mau masuk kuliah dan aku lolos tes online BCA yang pertama. Aku mau lanjutin tapi ragu karena takut bentrok dengan jadwal kuliah. Kalau part time apakah bisa? Jadi untuk jadwal magang bakti itu kan seperti kerja biasa teman-teman. Jadi dari Senin sampai Jumat ya, jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi Sabtu Minggu teman-teman libur. Makanya kalau teman-teman semuanya kuliah, usahakan ambil kelas karyawan ya, jadi biar fleksibel waktunya, dan itu pun juga harus benar-benar teman-teman semuanya pinter-pinter ngatur waktu ya. Jadi jangan sampai bentrok antara kuliah dan kerjaan. Ya emang agak susah dan agak tricky sih untuk yang satu ini. Jadi ya oke, berjuang terus teman-teman. Karena memang gue juga kayak gitu dulu pas gue masuk magang bakti BCA, gue langsung bisa ngambil kuliah di situ. Tuh ya. Lanjut, halo Kak, saya izin bertanya, magang bakti customer service pembukaan rekening online untuk aktivitasnya seperti apa ya? Soalnya ngelihat di YouTube ada banyak yang jadi teller, jarang yang jadi customer service. Pembukaan rekening online, sama untuk tesnya apakah sama seperti magang bakti BCA yang Kakak jalani? Gue dulu memang di basicnya di teller ya, jadi karena memang dari hitung-hitungan gue matematika lumayan, nggak sombong ya, jadi emang hobi ya, jadi hitung-hitungan emang hobi, lebih detail ya, jadi gue cenderung orangnya itu yang pinter atau seneng sama perhitungan atau angka ya. Jadi ya alhamdulillah masuk ke teller gitu ya. Untuk customer service sebenarnya nggak jauh beda ya. Untuk kayak job desknya itu lebih ke teman-teman semuanya komunikasi ke customer. Jadi gimana teman-teman semuanya komunikasi dengan baik, dan gimana caranya biar bisa sosialisasi, intinya public speakingnya bagus. Kalau customer service ya intinya banyak nyurhotsos lah ya kalau bahasa kasarnya itu ya. Jadi ya nggak menutup kemungkinan nanti tergantung dari rekruternya. Jadi teman-teman semuanya masuk di teller atau CSO itu nanti yang nentuin itu adalah pihak HRD-nya. Jadi ketika physical test teman-teman sudah dijalanin, kemudian ada interview dan sebagainya, nanti HRD bakal ngelihat nih potensi apa sih yang ada dalam diri teman-teman semuanya. Apakah nanti lebih cenderung ke matematika atau teller ya, ataupun teman-teman semuanya cenderung ke public speaking ya. Kalau public speaking berarti kan lebih ke customer service. Untuk yang materi-materinya ya tinggal nanti belajar ya. Jadi teman-teman untuk HRD-nya itu lebih ke cenderung attitude, dari attitude terutama ya, attitude, kemudian skill teman-teman semuanya yang nanti bakal HRD gali ya, gimana sih cocok di bagian teller atau customer service gitu ya. Itu jadi sekali lagi untuk yang magang bakti BCA untuk teller dan customer service itu yang nentuin dari pihak HRD-nya. Tesnya kemungkinan untuk yang berarti kan untuk tesnya sama atau enggak ya, kurang lebih sama dong, karena psikotes itu kan belum nentuin teller atau CSO ya. Berarti teman-teman semua ketika masuk ke psikotes ya soalnya sama, kemudian interview sama, sampai mungkin bedanya itu nanti pas training. Jadi pas training bakal dipisah ya antara kelas teller sendiri dan kelas customer service juga sendiri gitu ya. Jadi dipisahnya di situ pas nanti training di BLI atau BCA Learning Institute yang ada di Sentul ya. Itu. Lanjut, Kak mau nanya, aku kan habis apply lamaran di bagian staff legal korporasi. Nah, tapi untuk nunggu pengumumannya sekitar 1 bulan. Bisa nggak ya kalau seumpamanya sambil nunggu pengumumannya aku ngajuin daftar magang bakti BCA ini? Sebenarnya nggak salah sih teman-teman, soalnya kan ketika mau apply sebuah perusahaan kan nggak cuma satu perusahaan doang dong, pasti banyak nih, kita sebar ya ke beberapa perusahaan, nanti siapa cepat ya kita coba ambil ya. Ya syukur-syukur kalau misalnya teman-teman semuanya dia panggil semua ya, kita tinggal atur waktu aja dan pilih-pilih ya. Karena memang lamaran kerja atau kita ngelamar di sebuah perusahaan itu ya harus benar-benar
jangan cuma satu perusahaan aja, jadi beberapa perusahaan ataupun beberapa peluang yang nanti kita ambil ya kita coba aja ya, nggak ada salahnya. Nanti tinggal ketika sudah waktunya dipanggil ataupun tes ataupun sudah diterima, tinggal teman-teman semua pilih mana yang terbaik buat teman-teman semua ya gitu. Jadi nggak ada salahnya sih, coba aja daftar ya. Bismillah, semoga saya lolos di tahap berikutnya ya Kak, amin. Oke, bismillah. Udah Kak, untuk customer service apakah ditargetkan juga untuk bermarketing? Pasti. Kalau dulu di zaman gua di Teller itu untuk BCA itu kerjasama sama program asuransi namanya AIA ya. Jadi nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Cuman untuk di angkatan gua dulu memang ditargetkan setiap baik Teller maupun customer service memang harus pandai jualan. Minimal ketika teman-teman semuanya menghadapi nasabah kita tawarin, dan itu memang ditargetin. Misal seminggu harus minimal dapat prospek berapa orang. Ketika teman-teman semua yang nggak dapat atau nggak memenuhi target ya itu bakal banyak diocehin atau diomelin sama atasan atau supervisor ya. Itu ada plus minusnya lah. Gimana cara kita menghadapinya ya enjoy aja ya kalau memang teman-teman semuanya bisa atau mau belajar keras gitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan teman-teman semuanya bisa jago jualan, pandai jualan, pasti bakal menambah pengalaman juga kan. Itu ya. Oke, lanjut. Apa lagi nih? Wish me luck. Enggak usah. Kak, maaf mau nanya, kalau sudah ngisi semua data di form magang bakti BCA tapi pas daftar registrasi gagal, coba lagi tuh gimana ya? Gimana sih maksudnya? Oh, registrasi gagal. Coba untuk proses atau alur pendaftaran kan di karir.bca.co.id ya. Coba didaftar dengan email teman-teman semuanya. Ketika mungkin gagal, dicoba di refresh lagi kenapa gagalnya, siapa tahu mungkin memang ngebug atau internet teman-teman semuanya lemot dan lain sebagainya. Kalaupun memang sudah bisa, tips gue, karena memang di email atau di di website magang bakti yang bca.go.id itu karir.bca.co.id itu kan kedetek email ya. Ketika teman-teman semuanya sudah pernah daftar, biasanya kan tinggal nunggu aja ya. Jadi usahakan jangan sampai double daftar guys. Ketika sudah satu email kemudian teman-teman semuanya daftar lagi, itu pasti nggak bakal bisa. Jadi usahakan selama memang itu gagal dan belum terregistrasi atau belum masuk datanya, dicoba lagi aja untuk daftar gitu ya. Oke, Kak mau nanya untuk medical check up tuh yang dibawa fotokopi KTP sama Kak mau nanya untuk yang medical check up tuh yang dibawa fotokopi KTP sama KTP asli doang ya, atau sama-sama berkas lain untuk perjanjian kontrak kerja? Terima kasih. Oke. Untuk gue dulu medical check up hanya beberapa berkas yang memang diperlukan pada saat medical doang ya, kayak data-data di ya kayak KTP, KK dan sebagainya. Nggak untuk berkas kayak lamaran, CV dan sebagainya itu nanti ketika sudah benar-benar diterima. Ya ketika sudah diterima kemudian mau training biasanya baru diminta. Ketika masih psikotes kemudian tahap interview sama medical, dulu itu memang belum langsung diminta karena memang itu kan masih ada proses gugur dong. Sayang kalau kita udah nge-apply, udah masukin berkas tapi ternyata nggak diterima ya berkasnya nganggur dong. Jadi BCA memang peduli sama teman-teman semuanya. Jadi selama teman-teman semuanya belum yakin atau belum belum benar-benar bisa keterima di BCA dan berkasnya belum masuk. Jadi ketika sudah benar-benar diterima, tinggal training baru pemberkasan aja gitu ya untuk sistem yang ada di BCA yang dulu ya. Itu lanjut. Kak mau nanya untuk medical check up itu yang dibawa udah ya tadi. Kak mau nanya, kalau udah apply ke lamaran belum dapat email juga gimana ya? Mau follow up juga nggak bisa, nggak ada tulisan suruh 2 tahun lagi. Oh ini, nah untuk teman-teman semua yang udah daftar dan nggak dipanggil, kemungkinan besar belum memenuhi kualifikasi atau belum memenuhi kriteria teman-teman. Jadi ketika memang di karir.co.id itu kan memang ada beberapa kriteria ya, dan ketika teman-teman semuanya nggak memenuhi kriteria, mohon maaf berarti nggak dipanggil. Biasanya untuk jangka waktu pemanggilan itu sekitar 1 bulan ya teman-teman. 1 bulan dari teman-teman semuanya daftar, biasanya ditunggu maksimal kalau nggak salah 2 bulan deh. Ya intinya coba 1-2 bulan. Kalau memang lebih dari 2 bulan nggak dipanggil berarti emang nggak diterima atau nggak sesuai dengan kualifikasi itu. Jadi ditunggu aja. Ketika sudah daftar nih terus nggak memenuhi kualifikasi, biasanya nunggu 2 tahun lagi atau akunnya itu di banned dulu karena memang buat masukin untuk yang teman-teman yang lainnya itu. Memang ya syaratnya kayak gitu ya. Jadi tapi gue punya trik dulu ya, nggak tahu sekarang bisa atau enggak ya. Ketika teman-teman semuanya gagal, coba pakai email yang lain. Jadi jangan daftar di email yang sama.
Ya, karena apa? Itu kedeteknya itu by email biasanya. Ketika teman-teman semuanya udah pernah daftar di kari.co.id itu tadi atau di Magang BCA dengan email yang satu, usahakan kalau teman-teman semuanya mau daftar lagi coba pakai email yang lain. Yaitu nggak tahu ya sekarang masih bisa atau enggak, tapi dulu itu bisa. Coba aja ya. Tapi kalau nggak bisa ya bukan salah gue ya. Jadi emang sistemnya sudah lebih canggih. Oke, semoga lolos asesmen online. Amin ya. Amin. Semoga buat teman-teman semuanya lagi daftar, gue doain sukses terus ya. Lancar sampai nanti bisa training, bisa masuk bagian dari keluarga Bicar BCA. Lanjut, halo Kak, saya mau nanya. Saya lulusan SMA jurusan farmasi tahun 2019. Saya memiliki pengalaman kerja 2 tahun. Baik di bidang farmasi, administrasi, marketing, dan sosial media. Apakah magang bakti ini hanya untuk fresh graduate? Atau saya yang lulusan SMA dan sudah memiliki pengalaman kerja di bidang lain dan ingin daftar magang bakti BC tahun ini juga bisa mendaftar Kak? Semoga pertanyaan saya bisa dijawab. Terima kasih. Oke, jadi kemarin untuk yang saat-saat kan memang SMA itu kayaknya semua jurusan ya, SMA baik SMA ataupun SMK itu semua jurusan, jadi silahkan daftar saja. Nanti biar HRD yang menentukan kualifikasi itu kriteria mana sih yang cocok buat masuk gitu ya, nggak ada salahnya, nggak. Jadi beda jurusan pun bisa coba masuk ya, buktinya gue ya tadi ya, otomotif pun alhamdulillah bisa masuk karena memang rezekinya di situ ya. Jadi buat teman-teman semuanya nggak menutup kemungkinan juga bisa masuk ke program magang bakti BCA ini dengan jurusan yang berbeda gitu ya. Kak mau nanya, saat ini kan BCA buka magang bakti dan untuk rekrut fresh graduate juga. Nah, apa boleh ajuin kedua-duanya? Datanya nanti valid atau tidak ya? Dicoba aja, tadi gue udah coba jawab ya, dicoba semuanya. Nanti kan siapa yang dipanggil, kalau ternyata dua-duanya dipanggil ya alhamdulillah tinggal milih salah satu aja. Tuh ya. Izin bertanya Kak, aku kan ntar dulu udah next. Hai Kak, untuk mengisi nilai rata-rata apakah nilai UN? Iya. Ya, iya. Ya, tergantung nanti teman-teman semua harus bisa teliti lagi ya untuk apa aja yang teman-teman perlu isi, syarat-syaratnya apa aja harus teliti sesuai dengan ini prosedur atau peraturan atau role yang dikasih sama rekruter atau HRD ya. Jadi kan soalnya setiap bulan biasanya update ada beberapa hal yang berubah atau tambahan. Jadi gue nggak bisa detail di sini karena memang sesuai dengan yang ada di situ. Jadi ketika teman-teman semuanya kan biasanya ada tuh untuk magang bakti BCA syaratnya apa aja ya, itu sesuai dengan di situ aja. Untuk update terbarunya itu di karir.co.id ya, karir.bca.co.id untuk linknya, teman-teman semuanya bisa update di situ. Lanjut, Kak mau nanya dong, semoga dibalas ya. Kebetulan saya sudah sidang skripsi Kak, tapi jasa belum keluar untuk daftar magang bakti. Apakah boleh pakai SKL dari kampus atau lebih baik menggunakan ijazah SMA aja? Mohon sarannya Kak, soalnya saya takut salah isi. Nih untuk yang magang bakti BCA dan memang lagi proses belum lulus ya atau belum dapat ijazah S1 mungkin ya. Teman semuanya biasanya pas saat itu juga daftarnya dengan SMA dulu, ijazah SMA. Nah, ketika nanti teman semuanya sudah berjalan kerja, misalnya udah kerja sekitar 6 bulan, 7 bulan ataupun udah 8 bulan nih, terus ijazah S1-nya keluar, baru teman-teman semua coba update data. Jadi coba ajuin update data ke HRD untuk bisa diubah statusnya yang dulu pas daftar itu SMA, diubah datanya jadi S1 ya, cukup lampiran ijazah aja kalau dulu ya, nggak tahu sekarang. Intinya dulu cukup ngelampirin ijazah dan itu nanti bakal update datanya. Keuntungannya apa? Nanti salarinya atau gajinya bakal naik karena perbedaannya itu untuk ijazah SMA ataupun ijazah S1 dengan jobdesk yang sama, Teller atau CS, itu gajinya beda guys. Selisihnya itu gue sepil dulu sekitar 400-500 ribu, lumayan lah ya untuk tunjangan pendidikannya. Jadi coba update aja sambil berjalan. Itu dulu ya, kalau memang ternyata sekarang peraturannya berubah ya mohon maaf karena gue berdasarkan pengalaman gue aja gitu ya. Oke lanjut, Kak mau nanya, saya kan saat ini sedang kuliah dan sudah OTW semester 8 dan pada saat daftar saya menuliskan pendidikan terakhir saya SMA. Dan saat ini akan melaksanakan tes asesmen online magang bakti BCA. Semisal saya lolos asesmen dan sampai tahap interview, apakah jujur saja bahwa saya sedang kuliah semester 8 atau tinggal skripsi atau saya tetap pertahankan gelar SMA saya? Oke, harusnya selagi teman-teman semuanya lagi daftar, intinya apapun yang dilontarkan atau dipertanyakan atau dijelaskan dari kita ke HRD ya harus
omongin apa adanya aja, jadi jangan ditutup-tutupin atau dilebih-lebihin atau dikurang-kurangin teman-teman semuanya. Kalau memang teman-teman semuanya lagi kuliah ya bilang aja lagi kuliah, asal teman-teman semuanya kuliahnya ambil karyawan, kelas karyawan ya, dan yang nggak mengganggu kerjaan ya itu nggak apa-apa, it's okay aja, itu malah jadi nilai plus biasanya ya. Jadi jangan sampai bohong, itu tips pertama, attitude sama jangan sampai bohong. Nanti bakal ketahuan kok. HRD kan dia basicnya psikologi, jadi pasti kalau teman-teman semuanya bohong bakal ketahuan, percuma. Jadi sebisa mungkin jujur aja, apapun kondisinya teman-teman semuanya jujur saat interview atau saat psikotes, itu ya, itu saran gue. Lanjut. Halo Kak, mau nanya, nantinya orang-orang yang sudah menyelesaikan kontrak 1 tahun di posisi magang bakti BCA, apakah bisa melamar kembali di BCA dengan posisi lainnya seperti relationship officer atau manajemen developer program? Gue belum pernah ya. Oh iya, gue kemarin sempat nanya, kalau untuk yang kita udah pernah daftar magang bakti BCA, ketika mau daftar lagi itu udah nggak bisa. Mungkin ketika teman-teman semua mau daftar di program lain, saya rasa bisa ya, tapi nggak menutup kemungkinan peraturannya berubah. Dicoba dulu aja ya, karena gue juga untuk pertanyaan ini gue belum dengar ya dari teman-teman semuanya yang atau dari teman-teman lain yang memang sudah pernah mengalaminya. Jadi gue baca-baca kolom komentar memang belum pernah ada, tapi coba aja, siapa tahu bisa ya, karena memang nggak ada salahnya kita mencoba ya. Tuh Kak, kalau lagi kuliah bisa apply nggak ya? Bisa dong. Yang penting kuliahnya kelas karyawan ya, jangan kelas reguler. Intinya satu aja yang kuliahnya, ataupun malam. Intinya Senin sampai Jumat itu free, teman-teman semua bisa kerja. Tuh. Kak, untuk kuota yang diterima di setiap posisi ada berapa orang? Detail banget nanyanya. Itu yang tahu cuma pihak HRD ya. Jadi kita nggak tahu ya, karena kebutuhan setiap bulan itu berbeda-beda. Dan gue dulu basic di HRD, gue setelah di BCA juga pernah kerja di HRD Indomaret ya. Untuk basic HRD-nya itu kan sama, jadi itu biasanya tergantung kebutuhan ya. Contohnya gini, gue kasih gambarnya itu ketika di cabang A, misalnya cabang A ada karyawan kontrak atau magang bakti BCA mau habis kontrak, ada 2 orang, berarti kan sebagai penggantinya cabang minta karyawan dong. Nah dari minta karyawan ke HRD baru ngeluarin atau baru ngerekrut. Nah ngerekrutnya 2 orang, berarti 2 orang di sini, nanti di cabang B dan lain sebagainya sama seperti itu ya. Kita tergantung dari kebutuhan cabang masing-masing di saat itu juga, apakah ada kebutuhan atau tidak, kayak gitu sih sistemnya ya. Jadi nggak bisa nentuin berapanya. Kalau lulusan D3 aja boleh nggak ya? Aku masih semester 2 ya, dicoba aja ya. Halo Kak, kebetulan aku lulusan S1 dan selalu daftar BCA baik APK Kaliber maupun di website langsung, tapi selalu gagal, harus nunggu 2 tahun setelah pendaftaran. Apa alamat domisili berpengaruh atau tidak? Alamat domisili nggak berpengaruh teman-teman semuanya. Mungkin ada kriteria lain yang mungkin tidak cocok atau tidak sesuai dengan HRD ya di program Akademi BCA ini ya. Dicoba aja, dicoba lagi, kalau memang tetap nggak bisa ya mungkin belum rezekinya ya. Tuh teman-teman. Kak, saya sedang berkuliah tapi mau daftar magang bakti BCA. Kalau apakah di CV harus dicantumkan kalau sedang berkuliah? Terus untuk nilainya pakai ijazah SMA atau gimana ya? Iya, untuk nilainya itu tetap teman-teman semuanya harus pakai ijazah terakhir. Berarti ijazah terakhir SMA dong. Walaupun sedang kuliah ya nggak apa-apa, dicantumin aja sedang berkuliah, nggak masalah kok. Kak, mau jadi karyawan tetap di BCA emang nggak ada target apa yang harus dicapai Kak? Ada yang tadi gue bilang ya. Jadi targetnya itu biasanya jualan AIA. Kalau dulu yang nggak tahu sekarang. Coba aja jawab di kolom komentar buat teman-teman semuanya yang sudah atau sedang bekerja di magang bakti BCA, apakah masih ada untuk program mencari nasabah di AIA itu ya. Oke. Kak, mau jadi karyawan tetap di BCA emang ada target udah tadi ya. Kak, biasa magang bakti BCA ditempatkan di daerah domisili atau tidak? Kak, biasanya magang bakti BCA ditempatkan di daerah domisili. Nah, untuk domisili teman-teman saya usahakan domisili daftar pendaftaran ya. Kalau memang teman semuanya nggak pengen jauh, karena gue dulu tinggalnya ngerantau di ibu kota Jakarta, gue ikut domisili Jabodetabek, Jakarta terutama ya. Jadi gue ikut. Jadi ketika teman-teman semuanya nanti OJT atau training nanti, dan penempatan pun nggak jauh-jauh dari domisili kita, itu ya untungnya. Paling jauh ya nggak sampai keluar pulau, bukan keluar pulau, keluar kota lah. Misal gue dulu kan di BCA Wisma Asia ya, yang di Selipi, karena gue tinggalnya di daerah Harmoni. Nah ditempatin di cabang ini BCA Harmoni di Abdul Muiz dulu ya. Nah di situ gue kebetulan tinggal di situ kos ya. Nah di situ nggak jauh
paling jauh paling 1 kilo lah ya, 5-10 menitan lah, nggak masalah. Jadi biasanya HRD itu memprioritaskan penempatan sesuai dengan domisili teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman semua tinggal di daerah Sumatera tapi ngambilnya pendaftaran yang di daerah Jabodetabek, itu bakal jauh ya, kecuali kalau teman-teman semua mau merantau ya silakan. Tapi usahakan kalau memang teman-teman semua pengen kerja sesuai dengan domisili ya daftarnya sesuai dengan domisili, apakah ada kebutuhan atau tidak di daerah teman-teman gitu ya. Oke Kak, kalau kita magang bakti tapi nggak kuliah sama sekali, pendidikan terakhir SMA tapi punya keahlian lebih, ada peluang buat direkomendasikan nggak boleh jadi karyawan tetap? Jawabannya adalah tidak. Karena memang syarat untuk menjadi karyawan tetap di BCA itu adalah minimal S1 guys. Jadi ketika teman-teman semua walaupun basicnya itu pinter, kemudian penilaiannya bagus dan sebagainya, tapi teman-teman semua cuma lulusan SMA, mohon maaf, BCA tidak terima. Jahat banget ya. Ya memang seperti itu ya, untuk syaratnya memang harus sarjana atau S1 gitu ya. Jadi usahakan ketika teman semuanya magang atau ngelamar ya, usahakan kuliah nggak apa-apa ya. Kuliah kan 3-4 tahun nih. Contoh misalnya di sini baru masuk ke magang bakti BCA 1 tahun pertama, 2 tahun, 3 tahun kan lumayan nih, masuk 6 semester ya. Ya coba aja, siapa tahu pas nanti direkomendasikan jadi karyawan tetap, teman-teman udah di semester 7, udah tinggal skripsi, biasanya bisa diajuin sama kepala cabangnya. Gitu ya. Oke, lanjut Kak, kalau sedang kuliah semester akhir boleh nggak mengikuti magang bakti BCA? Itu tadi bilang bisa ya. Kak, untuk penempatan untuk bersama magang bakti BCA di bank yang terdekat dengan alamat domisili atau bagaimana untuk penempatannya? Oh ya, tadi udah jawab ya. Jadi alamat KTP dan domisili berbeda nggak masalah. Intinya tadi udah jawab ya. Intinya domisili sesuai dengan domisili teman-teman. Oke, mungkin banyak banget ya. Gue nggak semuanya, nanti gue pilih-pilih dulu aja. Kak, untuk kerjaan psikotes online-nya boleh menggunakan handphone nggak? Nah, untuk mekanisme sendiri untuk yang update sekarang itu, untuk psikotes pertama awal itu dia online dan itu di web ya, nanti dikasih link via email, teman-teman semua bisa kerjain. Ada batas waktunya juga ya. Untuk materi-materinya bisa teman semuanya buka di channel YouTube gue, di playlist Magang Bakti BCA udah gue share semuanya, bisa belajar di situ ya. Itu usahakan kalau bisa jangan pakai handphone teman-teman, pakai PC atau laptop ya, karena memang kalau handphone agak tricky, susah ya, jadi agak ribet, takutnya teman-teman semuanya malah kendala di handphone, internetnya dan sebagainya ya. Usahakan pakai laptop atau PC, kalau nggak punya ya coba cari atau pinjam ke teman atau ke warnet dan lain sebagainya ya, terserah, intinya ada effort lah lebih ya, jadi jangan cuma modal HP aja. Karena memang di Magang Bakti BCA emang ketat, banyak yang pada mau ngelamar, jadi usahakan saingannya banyak ya, teman-teman saya juga harus punya effort yang lebih ya untuk ini. Tuh. Kamu nanya untuk menjalani perkuliahan terus capek gue. Kak mau nanya, kalau lagi menjalani perkuliahan terus mengikuti program Bakti BCA bisa lolos kayak bisa? Tadi udah banyak yang jawab ya. Kalau lokasi tes itu akan wajib diisi ya, bukannya tes online. Maksudnya Kak, lokasi tes itu kan wajib diisi ya, bukannya tes online. Gimana sih maksudnya? Lokasi tes itu kan wajib diisi ya, maksudnya gimana nih? Skip ah. Kak maaf mau nanya, kalau kita udah punya pengalaman kerja 1 tahun lebih, baiknya diisi juga nggak di form? Diisi dong, karena pengalaman itu nilai plus teman-teman. Pengalaman kerja, experience itu nilai plus, jadi harus diisi ya. Dan untuk fotonya wajib full body semua. Itu untuk mekanismenya itu tergantung syaratnya apa aja nanti dari HRD ya. Jadi setiap tahun atau setiap bulan itu berbeda-beda, jadi gue nggak bisa mastiin. Intinya ikuti sesuai dengan prosedur, ikuti sesuai dengan rule yang diberikan sama HRD ya. Kak, kalau misalnya belum sampai 1 tahun tapi mau udahan atau resign gitu, ada sanksi atau denda kontrak nggak ya? Nih ya, kebetulan gue juga dulu statusnya gue resign. nggak kena denda atau kontrak, cuman kita nggak dapat beasiswa atau nggak dapat bonus. Jadi kan dulu bonus akhir tahun, setiap tahun nih dapat bonus nih. Kalau tahun pertama gue dulu dapat sekitar 12 juta, tahun kedua itu 14, dan tahun ketiga itu 17. Nggak tahu sekarang pasti bakal naik lagi ya. Nah, ketika teman-teman semuanya baru menjalani 2 tahun atau belum selesai 2 tahun ya, paling konsekuensinya teman-teman semuanya nggak dapat bonus itu. Dan itu nggak kena denda kok, tenang, nggak kena denda. Tapi nggak tahu sekarang ya. Tapi harusnya sih nggak kena. Karena memang posisinya itu bukan kontrak tapi magang ya. Jadi magang bukan masuk ke dalam peraturan di Snaker, mungkin masuk cuman ya nggak terlalu ketat atau gimana ya. Soalnya gue dulu resign
resign itu ya nggak dikasih bonus, cuman dapat paklaring doang, ya udah bisa nyariin BPJS. Ya BCA nggak seketat itu kok untuk yang masalah resign ya. Nggak masalah, ajuin aja, yang penting syarat-syarat resign biasanya 1 bulan sebelumnya udah diajuin ke kepala cabang ya. Itu. Kamu nanya untuk lulus kalau nggak lulus tahap interview dikasih info email nggak? Seperti oke. Kalau untuk nggak lulusnya itu nggak bakal dikasih info. Yang dikasih info di email itu hanya yang lulus aja ya. Jadi tunggu aja 1 sampai 2 bulan. Kalau ternyata 1 sampai 1 kalau sampai 1 sampai 2 bulan itu nggak di email, berarti emang nggak lolos. Tuh. Oke, mungkin itu dulu ya, karena memang banyak, nanti lanjut di part 2-nya ya. Jadi mungkin untuk hari ini, untuk di video kali ini mungkin cukup sekian, karena memang banyak banget ya pertanyaan yang belum sempat gue jawab. Nanti bisa next di part 2 ya. Oke, buat teman semua yang memang sedang proses magang bakti BCA, semoga gue doain semoga lolos ya sampai bisa kerja di BCA sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Jadi jangan patah semangat ya, selama teman semua yang mau berjuang, mau berusaha dan mau belajar pasti bakal bisa. Oke, sekian dari gue ya, kurang lebih yang berkuasa. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya jika teman-teman semua suka dengan video ini. Nyalakan tanda loncengnya. See you next time, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.